Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in salahat salaha lahu sairu amalihi, in fasadat fasada sairu amalihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan. Sebab nikmat keimanan ini adalah nikmat yang paling tinggi dan nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal, nikmat yang tidak bisa dibayar dengan uang berapapun jumlahnya, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan harta benda, nikmat yang tidak semua orang punya. Hanya hamba-hamba kesayangan Allah sajalah yang Allah berikan nikmat keimanan ini. Banyak harta tapi tiada iman, harta itu akan menyesatkan, harta itu akan membuat celaka, harta itu akan menyengsarakan, sebab harta bukanlah bentuk kebahagiaan. Banyak uang tapi tak ada iman, uang itu akan menjadikan kecelakaan, menjadikan petaka. Sebab apa? Orang yang banyak uang tak memiliki iman, maka dia akan menggunakan uangnya membeli minuman-minuman keras, berjudi, minum khamar, pergi ke kafe-kafe, klub-klub malam, menghabiskan uangnya, selingkuh, main togel. Nah, jadi kalau uang banyak tak ada iman, inilah kerjaan manusia saat ini. Karena apa? Al-hawa al-mudillalah, ada hawa nafsu yang menyesatkan. Apalagi kerjaannya main game online, game slot. Beli ini, beli vouchernya, apa namanya itu nggak ngerti kita namanya. Apa chip? Double chip, double tip, double kill. Jadi banyak kerjaan, uang banyak, tak ada iman, habis. Maka uang itu akan digunakan ke tempat-tempat yang haram. Begitu juga jabatan, tinggi pun jabatan kita, kalau kita tak punya iman, habis jabatan kita. Kita akan jadikan jabatan kita sebagai jalan untuk menjatuhkan orang lain. Kita akan jadikan jabatan kita untuk mengambil hak orang lain. Kita akan menjadikan jabatan kita menindas orang yang di bawah. Kita akan menjadikan jabatan kita menzolimi para ulama, menzolimi para kiai, menzolimi para asatid, menzolimi para dai-dai Allah, menzolimi para hafiz-hafiz Al-Quran. Tinggi pun jabatan kalau tak ada iman, celaka. Kita akan memerintahkan bawahan kita berbuat kemungkaran. Kita akan mencari jalan haram supaya menuruti kemauan kita. Kita akan menembus jalan yang dimurkai oleh Allah supaya kita bisa mendapatkannya.
Kita akan marah, emosi, menghalalkan segala cara, asalkan semua yang kita inginkan kita dapatkan. Tinggi jabatan tapi tak ada iman akan menghancurkan. Maka disitulah dikatakan bahwa nikmat imanlah ternyata yang paling besar. Nikmat imanlah ternyata yang paling mahal harganya, yang tak ternilai. Karena keimanan, orang miskin bisa bersyukur kepada Allah dan tetap sabar dan ikhlas, serta tetap khusyuk dan tawajuh beribadah kepada Allah. Karena keimanan juga orang kaya rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin ibadah, khusyuk, tidak sombong, tidak pelit, tidak merendahkan orang lain. Karena keimanan juga orang yang tak punya jabatan, tidak haus akan jabatan. Karena keimanan juga orang yang punya jabatan tinggi, tidak memerintahkan seseorang bawahannya untuk durhaka kepada Allah, tapi selalu memikirkan apa yang diperintahkannya, mendapat mudarat atau padilah, mendapatkan keridhaan Allah atau kemurkaannya Allah. Maka kita bersyukur yang duduk di majelis ini, yang hadir di majelis ini, yang duduk mendengarkan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, berbicara kebesaran Allah. Kita bersyukur karena kenikmatan ini tak Allah berikan kepada semua orang, tapi kepada hamba-hamba Allah yang Allah sayangi saja. Berarti kita termasuk hamba yang disayangi oleh Allah. Kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Padahal kita pun pendosa. Kita pun banyak salah. Kita pun sering lupa kepada Allah. Kita pun kadang-kadang mau durhaka kepada Allah. Kita pun kadang-kadang mau mengeluh. Kita pun kadang-kadang menganggap bahwa Allah tak adil dengan kita. Kita pun kadang-kadang berbuat dosa tak takut bahwa azab Allah itu ada. Tapi Allah masih pilih kita. Allah masih dudukkan kita dalam majelis yang mulia. Allah masih dudukkan kita mendengarkan kebesaran-kebesaran Allah agar terbuka kembali hati kita. Lalu bagaimana dengan kita yang hatinya tak terbuka-buka, tetap hitam, tetap tak takut kepada Allah? Apakah Allah akan marah kepada kita? Jangan sampai Allah marah kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan setelah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kita dipertemukan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu setelah nikmat keimanan, yang kedua yang paling berharga ialah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Berapa banyak orang yang pas sehat mati-matian, pagi banting tulang, siang banting badan, malam banting kaki, semua dibanting demi mencari uang. Giliran uang sudah dapat, sakit, menghabiskan uang berobat kemana-mana. Kita sekarang ini terbalik enggak? Orang yang saat ini sehat, yang dibutakan dengan uang, dia akan tidak kenal lelah, tak kenal waktu ibadah, tak kenal dengan Allah. Pagi, siang, sore, malam kerja terus, hujan, panas untuk mencari uang. Dia beranggapan akan mengumpulkan uang yang banyak, dompetnya penuh, tasnya penuh, rekeningnya penuh. Sampai-sampai dia lupa menjaga kesehatan, lupa kepada Allah. Sewaktu sakit, uang yang ternyata selama dikumpulkannya selama sehat, rela dia habiskan agar sembuh. Dia rela berobat kemana-mana, menghabiskan duit berapa saja, asalkan dia sehat kembali. Jadi kita dibutakan oleh itu. Kita masuk tipu dayanya syaitan. Kita masuk kita. Kenapa? Karena betul, ketika kita sehat, kita mati-matian sampai tak kenal jam istirahat. Kita cari duit terus, duit. Pas banyak dapat duit kita, iya kok banyak, kalau enggak. Banyak dapat kita pas kita sakit. Kita ngerasakan sakit yang begitu amat dalam.
Kita rela menghabiskan duit kita seberapa pun itu. Bahkan mengutang pun jadi. Yang penting sehat kita dapat. Nah, maka jangan berlebihan mencari dunia. Jangan sampai lupa waktu mencari duit, mencari uang. Jangan. Karena seperti itu tadi. Kalau uang kita dapatkan, kita pun tak sehat, tak bisa kita nikmati duit kita itu. Maka berarti betullah bahwa nikmat kesehatan adalah nikmat nomor dua setelah keimanan. Karena kalau kita sehat, kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Kita bisa tenang beribadah kepada Allah. Kita bisa sholat banyak rakaat. Kita bisa jalan-jalan silaturahmi. Kita bisa pergi kemana-mana, berjalan sunnah. Kalau kita sehat. Makan enak, walaupun makanannya tak enak, tapi kita merasakan keenaan atau nikmatnya makan. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu tanda syukur kita kepada Allah, kita jaga kita punya sholat. Jangan kita anggap sepele sholat. Jangan kita anggap biasa saja itu sholat. Jangan kita merasa sholat itu enggak berguna. Jangan kita menyepelekan sholat, jangan. Kalau dalam fikih, kalau misalnya ada orang sholat, kita menjaga, atau namanya hirosah ya. Menjaga seperti yang sering dilakukan di masjid-masjid itu, nyusun sandal, menjaga barang-barang. Maka kita juga mendapatkan pahala orang yang luan sholat berjamaah. Meskipun kita jamaah kedua, tapi kita tak mendapatkan pahala orang jamaah yang pertama tadi. Maka di luar sana banyak juga tukang parkir yang rela nggak sholat demi menjaga kereta. Ya kan? Rela mereka meninggalkan sholat mereka asalkan kereta aman. Ini mendapatkan nggak ini? Mendapatkan duit 2.000. Bayar parkir 2.000. Nah, jadi jangan kita menganggap sholat itu sepele. Apa kata Rasul? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalaha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya, maka buruklah seluruh amalannya. Kita punya sedekah banyak, silaturahmi rajin, segala-galanya rajin, tapi sholat kita bermasalah, maka bisa jadi amalan-amalan kita yang lain yang kita kerjakan juga ikut bermasalah. Tapi kita sedekah sedikit, ibadah pun sedikit, silaturahmi sedikit, tapi sholat kita betul-betul kepada Allah, maka bisa jadi sholat itu menjadikan penempel atau penyempurna amalan-amalan kita tadi. Maka begitulah. Maka kayak mana? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah salat, habis salat tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Maka tunaikan salat. Terus gimana lagi? Kalau laki-laki sholatnya di mana? Masjid. Kalau perempuan? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi laki-laki yang rumahnya dekat dengan masjid illa fil masjid, kecuali sholatnya di masjid. Man alifal masjid alifahullah. Siapa yang cinta kepada masjid, dekat dengan masjid, sering ke masjid,
alifahullah. Allah pun mencintainya. Allah dekat dengan dia. Allah sayang dengan dia. Karena apa? Dia dekat dan cinta kepada rumah Allah, maka Allah pun cinta dan sayang kepada dia. Maka kita sebagai umat Islam, orang beriman harus menjaga kita punya sholat, mengutamakan Allah dari segala-galanya. Apa buktinya? Ya ketika apapun kerjaan kita, apapun kesibukan kita, kalau sudah muazzin mengumandangkan azan, maka kita utamakan Allah, kita utamakan sholat. Dimanapun kita, di rumah, di pasar, kecuali kita lagi berpergian, musafir, mungkin kita bisa menjamak, mungkin kita bisa jamak takdim, jamak takhir, jadi dimudahkan. Tapi yang penting jangan ada di hati kita dengan sengaja meninggalkan sholat. Nah, bahkan ada suatu kisah namanya Hanzalah. Siapa? Hanzalah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Hanzalah ini baru menikah atau pengantin baru. Baru menikah, baru pengantin baru, lagi senang-senangnya, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, lagi manja-manjanya. Ya kan? Jadi ketika orang yang pengantin baru, maka Rasul mengizinkan tidak perang dulu, boleh. Nah, tahan dulu perang. Jadi kalau dalam fikih, kalau pengantin baru itu nikah dengan seorang gadis, maka boleh tidak sholat ke masjid selama 7 hari. Itu boleh, tapi kalau sholat ke masjid ya lebih bagus. Maka kalau misalnya dia menikah dengan seorang janda, maka boleh 3 hari tidak ke masjid. Tapi kalau bisa ya ke masjid juga biar bagus. Jadi suatu ketika Hanzalah ini baru pengantin baru, ketika dia ingin mandi junub, datang terdengar takaza Uhud di luar. Mendengar perkataan seperti itu terdengar di telinganya, belum sempat mandi. Belum sempat mandi, belum sempat apa-apa. Karena ada panggilan Allah, jihad, langsung diambil pedangnya. Tak pikir panjang, tak pernah Hanzalah berpikir kalau aku ini kan boleh nggak ikut perang dulu karena aku baru pengantin baru. Dia nggak berpikir panjang, kalau aku perang aku mati, istriku masih pengantin baru. Kemana istriku? Siapa menjaga istriku? Kayak mana istriku? Aku kan sudah dimaklumi karena baru menikah. Tak pernah pikir panjang Hanzalah seperti itu. Kayak mana nanti nasib istriku? Nggak pernah. Tapi ketika mendengar takaza Uhud, langsung dia ambil pedangnya dan ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dan akhirnya Hanzalah radhiyallahu anhu mati syahid. Ketika ingin dimandikan, ingin dikuburkan, orang syahid ini ya nggak perlu dimandikan ya, nggak perlu dimandikan, disolatkan pun nggak masalah, nggak masalah. Jadi orang syahid ini dikuburkan langsung boleh. Ketika ingin dikuburkan, terlihat ada air menetes, seperti mengalir dari tubuhnya. Lalu Rasul berkata, tahukah engkau air apakah itu? Sahabat berkata, tak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya bidadari yang telah memandikan jenazahnya Hanzalah radhiyallahu anhu. Maka bidadari dan para malaikat yang telah memandikan jenazahnya Hanzalah radhiyallahu anhu. Maka kita berpikir bahwa ternyata malaikat ini nggak ada yang pengangguran kayak kita ya.
Malaikat tuh semua kerjaannya ada, lengkap. Ada malaikat ini tugasnya, ada malaikat ini, ada malaikat ini, ada malaikat ini. Malaikat tuh nggak ada yang pengangguran, yang duduk-duduk nggak ada. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat memandikan dan mengurus jenazah Hanzalah radhiyallahu anhu? Kenapa? Karena senangnya Allah kepada hamba seperti Hanzalah yang mengutamakan Allah daripada segala-galanya, yang menomorsatukan Allah daripada segala-galanya, yang mengutamakan panggilan Allah, tidak memikirkan apa-apa daripada segala-galanya. Maka Allah senang, malaikat makhluk yang mulia diperintahkan Allah mengurus jenazahnya. Kita kalau mati, syaitan yang ikut. Mau mati kita, mau sakaratul maut datang, syaitan terdatang. Maka bagaimana mendapatkan hal yang istimewa seperti ini? Kalau sudah malaikat ikut mengurusi jenazah, insya Allah ini adalah jenazah yang harum, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengutamakan Allah. Begitu tadi, jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah ketika kita susah, mendapatkan bantuan Allah ketika kita butuh bantuan, mendapatkan melihat kebesaran Allah, pertolongan Allah itu nyata, maka kita harus memperbaiki iman kita dulu. Memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita saat kita susah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Namun tak ada pertolongan sepertinya, kita merasa, ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah. Kenapa nggak ada pertolongan sepertinya? Jangan kita salahkan Allah. Jangan berkata seperti itu kepada Allah, tak boleh. Tapi kita salahkan diri kita sendiri. Sudah benarkah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para sahabat, para nabi ketika susah nggak ada yang nggak dibantu Allah. Nabi Ibrahim dibakar dalam keadaan suasana ngeri, mencekam, menewaskan nyawa itu api. Tapi ketika yakinnya, imannya betul kepada Allah, api berubah menjadi dingin. 40 hari 40 malam dibakar. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun. Bahkan dalam api nikmatnya seperti nikmat di surga. Jadi jangan kita salahkan Allah. Ya Allah, kenapa nggak ada pertolongan-Mu ya Allah? Ya Allah, kenapa kayak gini ya Allah? Ya Allah, kenapa kayak gini ya Allah? Jangan. Tapi kita salahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang kita salahkan keimanan kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan Allah. Kita susah nggak ada bantuan, itu bukan salah Allah, tapi salah diri kita sendiri. Kita banyak musibah, banyak cobaan, nggak ada pertolongan, itu bukan salah Allah, tapi salah diri kita sendiri. Karena ketika senang, ketika kita sehat, kita tak pernah ingat sama Allah. Kita banyak lupanya daripada ingatnya. Kita banyak maksiatnya pada ibadahnya. Kita banyak jahatnya daripada baiknya. Kita banyak jahilnya daripada taatnya. Kita banyak ingkarnya daripada melaksanakan perintahnya. Jadi kebanyakan kita ini melawan sama Allah daripada taatnya itu. Maka ketika kita susah, hal yang wajar kalau kita tak dibantu oleh Allah. Maka ketika senang dan sehat, kita perbaiki kedekatan kita, kecintaan kita, ibadah kita, sholat kita, khusyuknya kita, taatnya kita, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama belajar menjadi yang lebih baik lagi, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang harus kita perjuangkan. Karena apa? Kadang pun kita masih iman suasana. Di tempat suasana yang jahat, kita ikut jahat. Suasana yang baik, kita agak-agak baik. Bukan baik, agak-agak baik. Di suasana yang ngeri, suasana yang temannya kita jahat-jahat semua, ikut kita jahatnya, jahat kali. Tapi kalau teman kita baik, kita agak-agak baik sedikit.
Ini iman suasana gitu. Maka kalau nggak bisa seperti orang jadi baik, maka carilah suasana baik, insya Allah baik itu akan ikut menular kepada kita. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita sama-sama mengislah diri kita, memperbaiki diri kita, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kita gunakan sementara ini, waktu yang singkat ini akan menentukan nasib kita bahagia atau sengsara selama-lamanya. Hanya sementara inilah penentuan kita. Seperti ujian akhir, paling cuma 3 hari ujian nasional. Tapi dalam 3 hari itu adalah penentuan kita, apakah kita lulus atau tidak. Begitu juga lah hidup sementara ini, paling beberapa tahun saja, tapi itu menjadi penentuan kita, apakah kita bahagia selamanya nanti di akhirat atau sengsara selamanya di akhirat. Itu tergantung kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.